Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafli Anugrah dengan NIM 2023040002. Di sini saya akan membahas mengenai proposal untuk pemrograman web 2 untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tengah semester. Lalu langsung saja, di sini saya membuat proposal dengan judul Proposal Pemrograman Web 2 Proyek Pengembangan Sistem Pengelolaan Stok Obat Berbasis Web pada Apotek untuk Optimalisasi Persediaan dengan dosen pengampu Muhammad Nugraha, STMN. Ujian tengah semester untuk memenuhi sebagai prasyarat menyelesaikan mata kuliah pemrograman Web 2. Disusun oleh Rafli Anugrah 2023-04002, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indorama Purwakarta 2024. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal dengan judul Proyek Pengembangan Sistem Pengelolaan Stok Obat Berbasis Web pada Apotek untuk Optimalisasi Persediaan ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Proposal ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan sistem yang mampu membantu apotek dalam mengelola persediaan obat secara lebih efisien dan efektif. Kami menyadari bahwa ketersediaan stok obat yang akurat merupakan salah satu aspek penting dalam operasional di apotek. Guna memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan adanya sistem pengelolaan stok berbasis web. Diharapkan apotek dapat mengoptimalkan manajemen persediaan, mengurangi risiko, kekurangan atau kelebihan stok, serta meminimalkan pemborosan akibat obat yang kadaluarsa. Dalam penyusunan proposal ini, kami mendapatkan banyak dukungan baik berupa saran, masukan, maupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, khususnya kepada rekan-rekan yang terlibat dalam proyek ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam proposal ini, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan proyek ini di masa mendatang. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam pengembangan sistem yang lebih baik. Akhir kata, kami berharap agar proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dibuat di Purwakarta pada tanggal 8 November 2024. Rafli Anugrah. Bab 1 Pendahuluan. Poin 1.1 Latar belakang. Dalam proses operasional sebuah apotek, manajemen stok obat merupakan proses yang sangat penting untuk menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat. Persediaan obat yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kekurangan obat yang sangat dibutuhkan, penumpukan stok yang tidak laku terjual, hingga pemborosan akibat obat yang kadaluarsa. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap apotek. Saat ini banyak apotek yang masih mengandalkan sistem pencatatan manual atau spreadsheet sederhana untuk mengelola stok obat. Namun, metode ini seringkali tidak efisien, rawan kesalahan, dan sulit untuk diakses secara real-time, terutama ketika volume transaksi meningkat. Proses pengecekan stok yang lambat dapat menghambat pelayanan dan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang lebih modern dan efisien untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan proyek pengembangan sistem pengelolaan stok obat berbasis web pada apotek untuk optimalisasi persediaan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional apotek, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok, serta meminimalkan potensi kerugian akibat obat yang tidak terjual tepat waktu. Dengan demikian, apotek dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Poin 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pengelolaan stok obat berbasis web yang dapat memantau dan mengelola persediaan obat secara efisien.
Yang kedua, bagaimana pengaruh pengimplementasian sistem pengelolaan stok obat berbasis web ini terhadap efisiensi operasional dan pengelolaan stok obat di apoteknya langsung. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat meminimalkan kesalahan dalam pencatatan stok obat baik dari sisi pengelolaan input maupun output barang atau pengeluaran barang. Yang keempat, bagaimana sistem pengelolaan stok obat berbasis web dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang sudah ada di apotek, seperti sistem penjualan dan pembelian obat. Lanjut ke poin 1.3, kajian terdahulu. Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan persediaan obat, berbagai peneliti telah dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web di apotek ini. Perlu adanya perbandingan untuk mengetahui dalam pemrograman web 2 dengan PHP dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Yang pertama, analisis dan perancangan sistem informasi stok obat pada apotek Arjo Winangun. Penelitian oleh Hanik Mujati tahun 2015 membahas mengenai pengelolaan stok obat yang masih dilakukan secara konvensional menggunakan buku besar dan Microsoft Office di apotek Arjo Winangun. Penelitian ini merancang sistem informasi stok obat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem berbasis komputer mampu mempercepat pembuatan laporan dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Yang kedua, rancang bangun sistem informasi persediaan obat berbasis web di apotek XYZ. Penelitian ini dilakukan oleh Andri Suryadi dan kawan-kawan tahun 2018 mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk mengelola stok obat di apotek XYZ. Penelitian ini menggunakan metodologi SDLC atau System Development Life Cycle dan menghasilkan sistem yang mampu melakukan input, pembaruan, dan penghapusan data obat dengan cepat dan akurat. Sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL untuk memudahkan pengelolaan stok secara otomatis. Lalu yang ketiga, sistem pengelolaan stok obat berbasis web di apotek Clara Lampung Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa apotek yang menggunakan sistem berbasis web dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan mempercepat proses pengelolaan stok. Sistem tersebut memungkinkan admin dan apoteker untuk memantau stok obat secara real-time, menghasilkan laporan otomatis, serta memberikan peringatan untuk obat yang mendekati masa kadaluarsa. Dan di sini adalah rangkuman dari penelitian terdahulu dan juga penelitian yang sekarang saya lakukan. Apa bedanya sih? Nah, penelitian terdahulu berfokus pada otomatisasi pencatatan stok obat dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan stok. Penelitian yang sekarang saya lakukan fokus terhadap optimalisasi persediaan obat, tidak hanya mencatat stok secara otomatis, tetapi juga memprediksi kebutuhan stok yang akan di-refill selanjutnya, membantu apotek melakukan pemesanan obat secara lebih efisien. Yang kedua, penelitian terdahulu, keamanan data yang umumnya terbatas pada akses dasar tanpa pembatasan peran atau role. Nah, di penelitian sekarang, saya memberikan adanya pembatasan peran atau role. Jadi membuat sistem aplikasi dengan pembatasan peran sehingga setiap peran memiliki hak akses yang berbeda-beda untuk menjaga keamanan. Di sini saya mempunyai dua role atau dua peran, yaitu admin dan juga kasirnya. Seperti itu. Lalu lanjut di bab 2 perancangan. 2.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD). ERD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dari suatu sistem. ERD membantu menggambarkan bagaimana entitas atau objek atau table saling berhubungan dalam sebuah basis data. Ini merupakan alat visual yang digunakan oleh pengembang dan analisis sistem untuk merancang, memahami, dan mengelola database. Ini membantu untuk kita memahami cara alur dari jalannya sebuah data untuk membangun sebuah sistem ini. Seperti ini. Di sini ada tabel obat, struk pembelian, supplier, struk penjualan, struk pembelian, tabel penjualan, dan juga tabel pengguna. Seperti itu. Lalu selanjutnya di poin 2.2 ada tabel fisik. Tabel fisik ini merujuk pada struktur penyimpanan sebenarnya dari data dalam database relasional. Tabel fisik adalah bentuk implementasi nyata dari desain database yang sebelumnya dirancang.
Misalnya menggunakan IRD tadi, Entity Relationship Diagram. Nah, dimulai dari yang pertama, ada di tabel pengguna. Di tabel pengguna, di sini ada field, tipe data, panjangnya berapa, length, dan constraint. Nah, untuk ID pengguna, dia menggunakan tipe data varchar dengan panjang 20, primary key not null, gak boleh kosong. Dan username varchar, panjang 50, not null. Password varchar, panjang 255, not null. Nama pengguna varchar, 100, not null. Role dengan enum, tipe data yang bisa memilih dua data, yaitu not null, admin atau kasir. Nah, untuk tabel obat, field, ID obat, nama obat, kategori, harga, stok, tanggal kadaluarsa, keterangan. ID obat menggunakan tipe data varchar, panjang 20, primary key not null. Nama obat varchar 100, not null. Kategori varchar, panjang 50, not null. Harga double, panjang 15,2, not null. Stok, tipe data integer, length 500, not null. Tanggal kadaluarsa, date, tidak mempunyai panjang, not null. Keterangan menggunakan tipe data teks, tidak mempunyai panjang, null. Lalu untuk tabel supplier, ada ID supplier menggunakan varchar panjang 20, primary key not null. Nama supplier varchar 100, not null. Kontak varchar panjang 15, not null. Alamat teks tidak mempunyai panjang, not null. Selanjutnya ada ID pembelian menggunakan varchar panjang 20, primary key not null. Tanggal pembelian date tidak mempunyai panjang, not null. ID supplier varchar punya panjang 20, foreign key not null. Total biaya menggunakan double 15,2, not null. Nah, untuk tabel struk pembelian itu ada ID struk pembelian menggunakan varchar panjang 20, primary key not null. ID pembelian varchar 20, foreign key not null. ID obat varchar 20, foreign key not null. Jumlah integer 500, not null. Harga beli double 15,2, not null. Tabel penjualan, ada ID penjualan, tanggal penjualan, total biaya. ID penjualan varchar panjang 20, primary key not null. Tanggal penjualan date tidak mempunyai panjang, not null. Total biaya double 15,2, not null. Untuk tabel struk penjualan, ID struk penjualan, tipe datanya varchar, panjangnya 20, constraint-nya primary key not null. ID penjualan menggunakan tipe data varchar, panjang 20, foreign key not null. ID obat menggunakan tipe data varchar, panjang 20, foreign key not null. Ada jumlah menggunakan tipe data integer, panjangnya 500, not null. Harga jual double 15,2, not null. Lalu selanjutnya di sini ada desain rencana tampilan UI atau mockup. Mockup adalah gambar rancangan dari tampilan aplikasi atau website, berfungsi sebagai prototipe awalnya, menunjukkan bagaimana nanti tampilan akhir dari produk akan diimplementasikan atau dibuat. Seperti itu. Nah, di sini ada mockup dari untuk login page-nya. Nah, seperti ini. Lalu dilanjut masuk ke dashboard, homepage. Nah, ini homepage untuk admin. Nah, untuk homepage untuk kasir itu kira-kira kurang lebih seperti ini. Baik, mungkin segitu saja dari saya untuk memaparkan proposal pemrograman Web 2 proyek pengembangan sistem pengelolaan stok obat berbasis web pada apotek untuk optimalisasi persediaan. Perlu diketahui juga, saya mengambil judul ini berdasarkan proyek nyata langsung. Saya ingin membantu apotek bisnis saya, usaha saya, untuk bisa mengoptimalkan persediaan atau pengelolaan stok obat berbasis web pada apotek saya sendiri. Nah, untuk rumusan masalah tersebut itu memang base dari kejadian nyata, ada di dunia nyata, dan memang apotek itu masih menggunakan yang namanya aplikasi spreadsheet atau ya
seperti Excel dan yang lainnya, aplikasi-aplikasi yang lainnya. Maka dari itu, proposal pemrograman web 2 ini saya buat dan saya kerjakan. Seperti itu. Nama saya Raffi Anugrah dengan NIM 2023040002. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.